Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Mari anak-anak bersama-sama pada video pembelajaran kali ini kita belajar untuk tema 5 subtema 1. Adapun pembelajaran 4 kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia, yakni tentang menjelaskan informasi tentang suatu teks. Nah, mari bersama-sama kita menyaksikan pembahasan berikut ini. Nah, anak-anak, kalian bisa menggunakan buku Bupena 4B. Kita bisa membuka pada tema 5. Buku Bupena ini digunakan sebagai pendamping kita dalam belajar di video pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak bisa membuka buku halaman 83. Mari bersama-sama kita baca, kita cermati teks yang berjudul Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Syahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah nama panggilan ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran agama di Sumatera Barat. Perang Padri adalah perang saudara yang terjadi antara kaum adat dan kaum Padri atau kaum yang beragama. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol berupaya untuk meluruskan ajaran-ajaran agama Islam yang menyimpang di kaum adat. Kaum Padri terkenal tangguh dan kuat, sehingga kaum adat merasa terancam. Keadaan tersebut membuat Belanda datang untuk membantu kaum adat. Peperangan besar dan sengit pun terjadi, sehingga Belanda dapat dikalahkan oleh kaum Padri. Pihak Belanda kemudian terpaksa mengadakan sebuah perjanjian damai dengan kaum Padri pada tahun 1824. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Masang. Perjanjian Masang tidak bertahan lama karena Belanda kemudian melanggar sendiri perjanjian tersebut. Kaum adat sadar bahwa peperangan yang terjadi berasal dari politik adu domba oleh Belanda. Kaum adat dan kaum Padri akhirnya bersatu melawan Belanda. Namun, Belanda mendatangkan ribuan pasukan untuk mengepung benteng Bonjol. Benteng tersebut akhirnya berhasil ditaklukkan pada tahun 16 Agustus 1837 oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol berhasil menyelamatkan diri, tetapi akhirnya tertangkap kembali. Imam Bonjol kemudian diasingkan ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Beliau wafat di tempat pengasingannya, yaitu Lotan di daerah Manado. Nah, anak-anak, ini tadi teks yang berjudul Tuanku Imam Bonjol yang diambil dari sumber kumpulan pahlawan Indonesia. Nah, untuk berikutnya, kira-kira untuk menggali lebih dalam, kita bisa melihat soal untuk nomor 2 dan nomor 3 sebagai cara untuk kita menggali cerita atau teks tentang Tuanku Imam Bonjol. Mulai yang pertama, tuliskan informasi penting yang terdapat di setiap paragraf pada teks. Nah, anak-anak bisa menyaksikan dari penjelasan berikut ini mengenai informasi penting yang terdapat pada setiap teks. Nah, untuk menjawab tentang informasi penting apa sajakah dalam setiap paragraf, anak-anak bisa melihat dari tampilan berikut ini. Pada paragraf 1, 2, dan 3, setiap paragraf memiliki inti yang berbeda dengan paragraf yang lain. Untuk paragraf yang pertama, informasi pentingnya adalah Tuanku Imam Bonjol memiliki nama asli Muhammad Syahab dan memiliki nama saat kecil atau
saat masih remaja dipanggil Peto Syarif, dan beliau merupakan pemimpin yang tegas dalam menentang penyimpangan agama di daerah Sumatera Barat. Jadi inilah informasi penting untuk paragraf 1. Kemudian untuk paragraf yang kedua, informasi adalah terjadinya perang saudara, yakni perang Padri, karena adanya adu domba yang dilakukan oleh pihak Belanda. Jadi pada paragraf kedua menjelaskan tentang perang Padri itu sendiri antara kaum Padri dan kaum adat. Dan untuk paragraf yang ketiga berisi dilanggarnya perjanjian Masang oleh Belanda yang mengakibatkan pertempuran antara Belanda melawan kaum adat dan kaum Padri. Jadi pada paragraf yang terakhir ini lebih bercerita tentang adanya pertempuran kaum adat dan kaum Padri yang berakibat pada intinya Belanda mampu mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dan menguasai daerah tersebut. Nah, kemudian untuk nomor 3 kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, berikut ini adalah pembahasan soal untuk nomor 3 A, B, C, D, dan E. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang cerita Tuanku Imam Bonjol. Dan untuk menjawab soal yang nomor 3 A, B, C, D, dan E, kita bisa lihat dari materi berikut ini. Jadi nama panggilan Tuanku Imam Bonjol ketika remaja adalah atau sering dipanggil Peto Syarif. Nah, ini nama panggilan dari Tuanku Imam Bonjol ketika masih remaja. Kemudian apa yang dimaksud dengan perang Padri? Jadi perang Padri adalah peperangan yang berlangsung ya di daerah Sumatera Barat atau di kawasan kerajaan Paguruyung lah. Ini terjadi pada tahun 1803 hingga 1838. Perang ini muncul atau terjadi dikarenakan adanya pertentangan dalam masalah agama. Nah, pertentangan apa dalam masalah agama ini bisa kita lihat berikut ini. Diawali dengan pertentangan sekelompok ulama atau kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang dikenal atau disebut juga dengan kaum adat. Nah, kebiasaan yang dimaksud tersebut adalah seperti kebiasaan perjudian, sabung ayam, minuman keras, dan lain-lain. Dan juga aspek hukum adat mengenai warisan, kemudian longgarnya dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, ini yang menyebabkan kaum Padri atau kaum sekelompok ulama ini merasa bahwa ini salah dan harus diperbaiki. Nah, akhirnya timbullah perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Nah, ini yang menyebabkan adanya perang Padri. Kemudian untuk yang soal C, perjanjian Masang ya. Jadi ini adanya perjanjian Masang. Jadi saat itu golongan adat atau ya warga Minang ya yang merasa terancam kedudukannya mendapatkan bantuan dari Belanda. Namun adanya gerakan pasukan Islam yang sangat tangguh dan sangat hebat ini membahayakan kedudukan Belanda. Oleh sebab itu Belanda terpaksa mengadakan perjanjian damai dengan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1824. Jadi yang menyebabkan adanya terjadinya perjanjian Masang ini karena memang Belanda menganggap wah ini kesulitan kalau kita harus menghadapi kaum Padri. Maka dari itu kita buat sebuah perjanjian dikenal juga dengan yang namanya perjanjian Masang. Tetapi pada akhirnya perjanjian itu dilanggar sendiri oleh Belanda. Kemudian dengan melakukan serangan atau dengan menyerang
negeri Pandaisika. Jadi inilah sejarah terjadinya perjanjian Masang. Kemudian mengapa perjanjian Masang tidak bertahan lama? Nah, ini sudah dijawab juga di tampilan kalian bahwa tidak berlangsung lama memang dikarenakan Belanda saat itu yang melanggar perjanjian damai yang mereka sepakati. Jadi yang menyebabkan perjanjian ini tidak bisa berlangsung lama karena memang Belanda kemudian melanggar sendiri apa yang telah mereka sepakati, karena pada intinya Belanda ingin menguasai daerah tersebut dan mengalahkan kaum Padri. Kemudian bagaimana cara Belanda untuk menaklukkan Tuanku Imam Bonjol? Jadi banyak cara yang digunakan oleh Belanda, yakni Belanda melakukan politik adu domba, kemudian mengadakan perjanjian damai namun dilanggar sendiri oleh Belanda. Juga mendatangkan ribuan pasukan untuk menembus Benteng Bonjol ketika terjadi peperangan. Kemudian setelah itu Tuanku Imam Bonjol pergi melarikan diri dengan selamat, namun pada akhirnya bisa tertangkap karena Belanda melakukan siasat penipuan terhadap Tuanku Imam Bonjol. Dan yang terakhir, Belanda melakukan kegiatan pengasingan atau Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya membuat beliau wafat di tempat pengasingannya. Nah, ini untuk pembahasan jawaban pada nomor 3. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang materi muatan pelajaran bahasa Indonesia menjelaskan informasi pada teks yang telah kita baca, dan teks tadi berjudul Tuanku Imam Bonjol. Nah, semoga apa yang Pak Guru bahas di video pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan kalian, serta bisa meneladani sikap-sikap positif atau sikap-sikap yang baik, karakter yang baik yang bisa kita contoh dari Tuanku Imam Bonjol. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.